Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan,
dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Yang sudah tahu lagu ini nyanyikan bersama-sama. Yang belum tahu bisa belajar bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Aku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasakan bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Menyatakan dari awal, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya dalam hadirat-Nya iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Bawa penyembahan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada damai yang berlimpah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dijadikan baru, kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau, serupa dengan gambaran-Mu. Kami diubahkan, kami dilayakan dalam hadirat, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dekatkan kasih-Mu Bapa. Kami nyatakan Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu. Boleh sambil lagi berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, serukan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih. Saya mengundang Ibu Gembala. Kasih-Mu
kasihmu kepadamu, Bamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini, memuji, menyenangkan hati-Mu dan menerima tuntunan-Mu sekali lagi. Memasuki bulan Maret ini Tuhan, kami percaya Engkau turunkan roh-Mu yang lebih dahsyat lagi untuk merubah setiap kehidupan kami dan masa depan di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Pagi ini mari yang siap katakan bersama-sama. Amin, haleluya. Beri sorak-sorai yang dahsyat dari Allah kita. Katakan bersama-sama, aku diberkati. Aku diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Kita semua diberkati. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, masuki Maret di tanggal yang pertama ini. Bapak Ibu, kita tetap punya tema adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tapi subtema untuk memasuki bulan Maret dari Pak Niko adalah menjadi seperti Kristus. Jadi untuk kita bisa melangkah sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung, kita harus menjadi seperti Kristus. Amin. Ya, gak usah fokus. Itu anak kecil nangis biasa. Kalau saudara nangis itu baru luar biasa. Ya, fokus aja ke sini ya. Jadi apa tadi? Subtemanya menjadi seperti Kristus ya, untuk kita bisa menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung atau melalui revival dalam setiap kehidupan kami. Boleh ditayangkan foto yang pertama? Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini menjadi ayat tema kita di minggu ini ya. Di bulan ini. Barang siapa mengatakan bahwa I-nya kecil, yaitu kita semua adalah ada di dalam Dia, D-nya besar, yaitu di dalam Allah kita. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, yang setuju katakan amin. Ada satu ayat lagi yang di Roma 8 ayat 28. Ini mirip. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8, 28. Artinya menjadi murid Kristus. Ya. Jadi kita berkarakter Kristus, artinya kita menjadi murid Kristus, baru kita bisa melangkah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, amanat agung itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban untuk kita menyelesaikannya. Buat kita semuanya. Nah kalau saya nggak bisa khotbah gimana? Nggak perlu khotbah.
ya, tetapi kehidupan kita ini yang berkhotbah di dalam kehidupan sehari-hari menjadi berkarakter Kristus itu supaya orang boleh melihat ada Kristus di dalam kita. Amin. Karena kita diciptakan seperti gambarnya, ya. Nah, ini kita lihat ya istilah apa itu? Amanat Agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, ya, yang membenar ia dan dia dari Cina itu, ya. Apa artinya? Amanat Agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Ya, itu pesannya bahwa memang semua kita terlibat di dalam amanat agung harus terselesaikan melalui setiap kehidupan kita. Ya, yang pertama langkahnya kita harus menjadi murid Kristus. Ya, murid Kristus tadi yang berkarakter seperti Kristus, yang menjadi mirip dengan gambarnya Allah, karena kita diciptakan seperti gambarnya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita berdiri di depan cermin, kita melihat itu bukan si A atau si B, tetapi itu adalah gambar Allah ada di dalam hidup kita. Apakah kita sudah mirip Kristus atau belum? Jawabnya adalah di orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Apakah mereka melihat Kristus di dalam kita atau melihat sebaliknya yang bukan dari Kristus? Nah, itu aja. Ya, jadi biarlah kita setiap kali bercermin tidak hanya berdandan aja, ibu-ibu, bapak-bapak juga sering juga bercermin, lihat ada gambar Kristus enggak dalam hidupku ini. Ingat itu terus, ya. Sebab itu tanggung jawab kita juga, saudara. Jadi goal orang percaya adalah menjadi murid Kristus. Ya, sudah dipilih untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu tadi, ya. Goal kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Artinya menjadi muridnya yang berkenan di hadapannya. Ya. Kemudian kita selain menjadi murid, kita juga harus mengandalkan Roh Kudus. Khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, yang terbesar dan terakhir yang melengkapi kita untuk maju menuai jiwa-jiwa. Jadi bukan karena kita pintar ngomong, bukan karena kita punya teman banyak, supel, ya, punya komunitas yang banyak, punya pengaruh, bukan. Tetapi karena ada Roh Allah di dalam kita yang membuat kita menjadi berkarakter seperti Kristus, yang membuat orang lain tertarik lalu bertanya kepada kita, ada apa dengan kau? Kalau kamu bisa beda dengan yang lain. Nah, disitulah kita lalu cerita dan di situ kita akan menanamkan kebenaran-kebenaran Kristus yang kita tahu. Itu namanya menginjil, saudara. Ya, bukan mesti khotbah, ya, tapi melalui kehidupan yang dibaca oleh orang lain. Nah, mengandalkan Roh Kudus ini sekaligus kita juga diperlengkapi karena Tuhan berjanji di dalam amanat agung yang kita sering baca itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Matius 28 18 sampai 20. Kan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Menyertainya itu yaitu lewat Roh Kudus, saudara. Yang dicurahkan sekarang ini, ya, namanya disebut Pentakosta ketiga, yang terbesar dan terakhir. Nah, itu kita harus andalkan itu. Dan ada batasan waktunya itu yang maksimalnya itu sampai tahun 2033. Itu maksimal dicurahkan. Maksimal penuaian. Tapi bukan berarti Yesus datang 2033.
Ya, jangan dipelintir-pelintir, saudara. Ya, tidak pernah ada yang mengatakan Tuhan Yesus datang di 2033. Ya, walaupun ini yang mendapatkan angka tahun ini bukan hanya Pak Niko, tapi beberapa hamba-hamba Tuhan besar di dunia ini. Klop ya, dapatnya sampai 2033 berarti hanya 7 tahun ke depan. Makanya pakailah hidup kita untuk menjadi murid yang baik dan benar, lalu kita memuridkan orang lain sehingga orang lain terbawa dan menjadi percaya kepada Kristus, diselamatkan dan surga bersorak-sorai. Amin. Bukan artinya kita bawa ke gereja doang, tetapi dibawa dia itu percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang tidak ada duanya dimanapun. Nah, itu semuanya ada Roh Kudus, ada kita belajar menjadi murid, pembentukan karakter kita, itu semua juga terjadi. Plus yang terpenting adalah doa kita. Katakan amin. Ya, kalau ada semuanya tapi kita nggak pernah doa, lama-lama Roh Kudusnya left, bahasa saya. Ya, meninggalkan kita. Ngapain? Aku nggak pernah dipakai, nggak pernah disambut, nggak pernah manfaatkan dalam hidupnya orang ini. Ya udah, diem atau nyingkir. Roh Kudus bisa. Ya, jadi makanya kita harus banyak berdoa, terutama hari-hari ini. Mari pakai Roh Kudus itu untuk kita terus doa di dalam roh, membangkitkan semangat kita, menyala-nyala, ngomong aja tuh orang bisa tertarik. Wah, kamu kalau ngomong semangat sekali ya, gitu. Ya, orang kalau lihat Bu Kris ini ngomong, ya, nggak usah ngomong apa-apa, semangat begitu, saudara. Ada roh Allah di dalamnya. Atau nggak usah ngomong, tapi mukanya ini berseri, saudara. Sehingga orang tuh memandang tuh ada sukacita ya di dalam hidupmu. Apa duitmu terlalu banyak? Enggak juga, pas-pasan. Ya. Tetapi ada roh Allah di dalam kita yang memancar keluar. Yang menarik banyak orang. Untuk bertanya-tanya ada apa dengan kau? Setuju saudara? Amin? Ya, ayo on-kan Roh Kudus di dalam kita. On fire. Ya, hari-hari ini. Supaya revival itu terjadi benar-benar dalam hidup kita. Nah itu memancar. Gak usah ngapa-ngapain itu bisa memancar sendiri, saudara. Baiklah, ya. Berdoa ini kita perlu mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan atau yang sudah mempunyai KTP-nya Kristen tetapi belum berkarakter Kristus tadi. Belum menjadi murid Kristus. Ya. Miliki hati itu dulu. Kalau saudara melihat orang-orang yang nyebelin, mukanya itu masam, jam 6 terus, saudara. Ya, kita nggak boleh bilang, ya sebel deh, nggak usah sama dia. Tapi justru sebaiknya hati kita yang meluap dengan kasih, kita deketi. Ya, kita tanya pelan-pelan dengan cara yang manis. Sebetulnya ada apa toh? Gitu, ya. Santai saja, saudara. Sehingga satu titik dia akan terbuka kepada kita. Kalau mukanya jam 6 pasti ada masalah, saudara. Kalau nggak ada masalah mukanya jam 3. Nah iya, artinya senyum semua ya kan. Ayo jam 3 apa jam 6 nih. Nggak bisa menahan hati kita untuk selalu senyum. Karena memang itu meluap dari hati kita. Dari dalam keluar. Bukan karena lihat lucu terus kita ketawa, nanti sebentar lagi merengut lagi. Tetapi memang dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran sungai kehidupan yang menyejukkan banyak orang. Ya. Baik, ada berita baik dari doa ini, saudara. Dari beberapa saat yang lalu, hari yang lalu, dari pendoa khususnya meng-on-kan untuk kita
di GPI Pondok Gede Plaza ini membuat satu doa berantai. Jadi 24 jam sehari ada di tiap-tiap jam itu yang ambil bagian untuk berdoa. Berdoanya untuk apa, saudara? Untuk tentu saja bangsa dan negara kita, untuk dunia ini. Yang hari ini saudara tahu, kemarin atau hari ini AS dan Israel sudah menyerang Iran. Tadi di dalam saya lihat sebentar, kayaknya kepimpinannya Iran meninggal. Kena serangan. Nggak bakal rame nih, saudara. Bakal rame. Kita memang non-blok, tapi ada dampak apa bagi perekonomian dunia dan sebagainya. Oleh karena itu kita nggak bisa tidak, harus banyak berdoa dengan Roh Kudus yang kuat itu. Ya, ambil bagian ini, doakan dunia, bangsa, negara, bencana-bencana yang tidak bisa kita hindari, tanah-tanah merekah semua, lubang makin gede yang di Aceh, ya, di mana juga ada tuh, di Tegal atau mana ya, banyak sekali saudara. Tidak usah kita ngeri, udah zamannya, tapi kita berdoa aja supaya Tuhan menguatkan kita, tetap beriman kepada Dia. Itu yang penting. Kalau orang-orang ketakutan kita hiburkan dia. Kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang mau terbeban, tidak dipaksa. Kalau mau ikut ambil bagian silahkan. Ambil jam berapa saja. Walaupun jam itu sudah ada yang lain, tidak masalah. Mau 2, 3 orang, 4 orang di jam yang sama tidak ada masalah. Ya, nanti bisa kalau memang mau ikut didaftar di dalam OK ini, bisa hubungi kabit-kabit ya, kabit doa Ibu Kris, kabit Kul, Ibu Ida, dan koordinator doa kita itu Ibu Desi sekarang ya, atau ke Anto juga boleh supaya ada daftarnya. Tapi saudara enggak usah takut, harus 1 jam, enggak juga ya. Kalau situasi tidak mengizinkan ya tidak usah mesti harus 1 jam. Jadi kita bukan seperti Taurat ya. Artinya ada kerinduan kita untuk ambil bagian. Itu aja Tuhan sudah senang. Amin, amin. Ya, sekali lagi tidak dipaksa, tapi kalau saudara mau silahkan ikut ambil bagian sehingga kita menggempur kuasa-kuasa kegelapan dan jiwa-jiwa akan dituai. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk kita menyelesaikan amanat agung ini melalui doa yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Baik. Lalu ada beberapa hal untuk kita boleh masuk di dalam Maret ini juga dari GBI Pusat, dari BPP itu subtemanya adalah membuang dosa yang menghambat revival. Nah ini kalau kita lihat klub ya, yang Kepaniko dapatkan itu berkarakter Kristus. Lalu membuang dosa, tentu saja kalau kita tidak membuang dosa, kita tidak mungkin berkarakter Kristus. Amin. Ya. Mari kita melihat lagi apa sih yang dimaksudkan dengan membuang dosa itu. Dosa-dosa itu apa? Saya nggak pernah bunuh orang, saya tidak juga kayaknya nggak pernah membenci orang, ya. Saya melakukan semua yang baik, tetapi saya diingatkan Tuhan bahwa kita punya 10 perintah Allah. Itu zaman Musa, saudara ya. Di Keluaran 20 dan Ulangan 5. Keluaran 20 itu pertama kali yang Musa dapat di Gunung Sinai. Allah sendiri yang mengukir batu itu. 10 perintah Allah. Lalu di tengah perjalanan turun, apa yang terjadi? Musa pernah nonton filmnya enggak? The Ten Commandments. Musa ngapain? Oh. Musa wajahnya
bercahaya karena habis bertemu Allah. Tapi ketika melihat ke bawah, di bawah ngapain? Menyembah lembu emas. Lalu Musa marah. Lalu diapain? Banting, saudara. Musa bisa emotion, saudara. Apalagi yang belum turun dari Gunung Sinai itu. Jadi perlu selalu ada pengurapan yang baru setiap pagi. Tadi pagi juga saya ingatkan, bangun pagi melek langsung sebelum menginjakkan kaki ke bumi ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan urapan baru turun atasku. Setiap pagi. Karena mungkin yang kemarin ini udah habis dengan banyak hal, dengan banyak masalah-masalah dalam hidup kita. Ya, udah hampir habis baterainya itu. Cas setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Sehingga masuk dalam hari yang baru kita tegar, seger kembali. Tidak takut menghadapi apapun di tengah jalan. Nah, setelah Musa membanting itu, minta ampun, lalu Tuhan berikan lagi yang baru. Tapi itu bukan langsung dari sinar kemuliaan Allah. Ya, diizinkan untuk membuat lagi, itulah yang menjadi 2 loh batu yang terus dipakai sebagai tuntunan 10 perintah Allah. Masih hafal nggak itu? Nanti baca sendiri ya. Di Keluaran 20 dan Ulangan. Jadi Keluaran terus diulang di Ulangan pasal 5. Antara lain yang pertama adalah jangan ada Allah lain. Ya, hanya menyembah kepada Allah Tuhan kita yang menjadi pencipta kita. Jadi Allah-Allah lain apa? Tuhan-Tuhan lain apa bentuknya? Mungkin saudara punya yang sangat dihormati, sangat dicintai. Mungkin itu anaknya, anak emas katanya. Jadi ada lembu emas, ada anak emas. Anak yang diistimewakan. Atau mungkin jabatan saudara, bisnis saudara. Apa saja yang dianggap lebih dari Tuhan. Itu adalah Allah, huruf kecil A-nya. Ya, jangan ada Allah yang lain. Apalagi patung-patung yang kita pakai untuk berdoa, untuk menyembah. Doa tidak usah pakai apa-apa, saudara. Kita langsung dengan Roh Kudus. Penolong kita untuk berdoa adalah Roh Kudus. Kalau di rumah saudara punya salib, boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan ada Yesusnya di situ. Amin. Kita orang karismatik, orang GBI khususnya, tidak ada salibnya, nggak ada isinya. Karena Yesus sudah bangkit. Jangan salibkan dia 2 kali, 3 kali. Nah, kita sudah menerima berkat itu dari Allah Bapa kita. Nah, apalagi yang menjadi dosa-dosa itu yang saya diingatkan Tuhan, salah satunya di situ adalah mengingini milik orang lain. Apapun yang menjadi milik orang lain, jangan kita iri. Ya, jangan kita iri. Lalu kuduskan hari Sabat, hari Minggu kalau sekarang. Tadi saya ulas tentang hari Sabat di Israel itu, orang-orang penganut agama Yahudi, dia masih jedot-jedotin kepalanya di tembok ratapan. Meratap untuk menantikan juru selamatnya, saudara. Padahal juru selamat Yesus Kristus yang akhir di depan matanya, saudara. Kita yang dari sini, mana-mana datang untuk napak tilas, tapi mereka masih berduka cita. Datanglah juru selamat, gitu, saudara. Minta-minta apa-apa di sekeliling tembok itu. Sangat mengerikan. Ya, jadi
yang terdahulu menjadi terakhir, itulah kata firman Tuhan. Dan kita menjadi yang sulung. Bersyukur kepada Tuhan. Sangat bersyukur. Ya. Tuhan memberikan dispensasi itu buat kita. Lalu satu hal lagi juga, biarlah kita melangkah bersama-sama untuk memberikan yang terbaik. Ada ayat firman Tuhan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Matius 6 ayat 24. Boleh ditayangkan? Ada ayat yang lain di 1 Timotius 6 ayat 10. Tapi saya baca yang ini aja. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi apa tuh saingan daripada Allah atau Tuhan kita adalah Mammon alias uang, alias duit, alias doku. Ya? Hepeng. Cuan. Itu saingan Tuhan. Sadar gak kita kalau hari Minggu begini, udah siap-siap nih mau pergi ke beribadah. Ada teman datang, ikut aku yuk. Ke puncak, ke villa saya. Baru kita makan-makan, minum-minum. Gimana respon kita? Mikir toh? Masih mikir. Lumayan gak persembahan, 1. Ya kan? 2, minggunya kan masih banyak untuk bisa beribadah lagi. Yang seperti ini kan jarang-jarang ada. Nanti di sana nanti ada cuan lagi. Tender-tender, urusan bisnis. Ya, lebih baik inilah. Yang itu kan nanti bisa. Nggak tahu besoknya dipanggil Tuhan. Gimana itu? Contoh itu. Ya, tapi banyak yang seperti itu. Seberapa kuat iman kita untuk teguh mengatakan, tidak, aku harus ibadah. Berapa jam sehari Tuhan beri? 24 jam. Kali seminggu, kali 7. Untuk kita hanya minggu ibadah aja. 2 jam perjalanan, 1 jam lah, 3 jam. Ya, kalau soal makan dan ke mall kan lain hal. Itu plus-plusnya. Ya. Tapi yang buat Tuhan khusus itu 2 jam. Cobalah apa yang kita dapat ini semuanya kan dari Tuhan. Biar kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan di hari Sabat itu. Allah menciptakan bekerja 6 hari penuh. Hari yang ke-7 dia berhenti total. Jadi perlu kita ada perhentian itu. Ya, walaupun sisa daripada hari Minggu saudara kembali ke pekerjaan yang memang menuntut harus kerja hari Minggu, tidak apa-apa. Minta dulu izin pagi-pagi kita ambil untuk Tuhan. Biasanya sih pada umumnya bisa. Kalau kita memang imannya ke situ. Ya. Lalu memang cinta akan uang ini memang sulit. Uang tidak masalah saudara. Kita membutuhkan uang. Hari ini siapa yang tidak membutuhkan uang, tolong angkat tangannya. Pasti ya, kita hidup butuh uang. Kalau mungkin negara-negara maju sudah enggak uang lagi, tapi e-money, ya. Apa itu? Kartu-kartu. Tapi itu isinya uang. Nah, kemarin Pak Niko mengulang kembali mengenai persembahan. Jadi kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tentu kita tadi mempunyai hati yang mencintai jiwa-jiwa, termasuk kita rela untuk berkorban.
Ya, kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita membutuhkan uluran tangan, uang kita. Kalau saudara ingin besuk orang membutuhkan transportasi atau mungkin tambah oleh-oleh, itu adalah korban dari berkat yang Tuhan beri. Bukan korban juga harusnya, ya. Nah, lalu yang digarisbawahi adalah masalah perpuluhan dan persembahan sulung. Kemarin yang ke SICC kita dengar sendiri Pak Niko pesan supaya ini disampaikan sekali lagi. Karena banyak kritikan-kritikan keras. Ya, persembahan sulung, ya. Persembahan sulung diberikan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dengan kerelaan, sukacita, iman, dan hikmat. Yuk sama-sama sekali lagi. Persembahan sulung diberikan karena kita mengasihi Tuhan Yesus dengan kerelaan, sukacita, iman, dan hikmat. Jadi memang apa yang didapatkan Pak, ini saya belum pernah sampaikan loh yang seperti ini karena enggak bisa gitu. Hati saya paling berat untuk mengatakan hal ini. Perpuluhan ya udah wajib itu. Ya, sekarang banyak macam tentang perpuluhan. Katanya enggak harus, katanya perjanjian lama dan sebagainya. Itu bilang aja pelit gitu aja. Ya. Karena itu mengembalikan, bukan memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. 10% dari yang kita punya. Nah, persembahan sulung ini yang Pak Niko, ayatnya kita baca dulu ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka ini hasilnya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, kita nggak punya bejana pemerahan, kita nggak punya apa tuh lumbung-lumbung, tapi sekarang ini adalah accountmu. Apa? Bank account. Apa itu? Tabungan. Ya, di ATM kita, di bank kita akan melimpah-limpah. Tapi 9-nya dulu tadi, balik. 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang Pak Niko dapatkan, disampaikan sekali lagi, tentang persembahan sulung ini adalah seluruh penghasilan di bulan Januari. Diberikan di bulan Februari. Jadi kalau saudara berdagang, berapa yang kau dapat di bulan Januari? Kasih semuanya untuk Tuhan di bulan Februarinya. Kalau kau punya gaji bulan Januari diberikan seluruhnya di bulan Februari. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Nah itu sebabnya. Saya tuh juga, aduh berat sekali. Tapi kemarin dia pesan sampaikan ke jemaat. Karena ini yang dia dapat dari Tuhan dan dia melakukannya, Pak Niko, dan dia diberkati. Luar biasa. Makanya tadi terakhir yang tentang persembahan sulung itu harus didasari dengan mengasihi Tuhan dengan iman dan hikmat. Lalu sebulan penuh, Bu, mau makan apa? Bulan Februari, bulan Januari ya. Ya Januari kasih, kita makan apa? Yang artinya kita hidup memang dari penghasilan kita bulanan. Saya nggak bisa bilang bagaimana, tapi itu yang didapatkan hambanya dan dia bilang tidak memaksa. Sesuai dengan iman dan hikmat. Lalu saya dan beberapa pastoral mendapatkan satu hikmat juga. Kalau memang mau dan boleh, kita tuh bisa nyicil. Artinya dari bulan sekarang nih, Februari, kita menabung lagi
sebagian sampai nanti Desember ya. Bulan Januari kita nggak ngambil gaji kita. Dari tabungan ini kita bisa pakai, lalu seluruh bulan Januari bisa dipersembahkan. Antara lain contohnya seperti itu. Tapi itu kembali kepada iman dan hikmat tadi. Amin. Tidak ada yang dipaksakan. Ya, biarlah kita mengerti aja. Mengerti aja ya, sepanjang yang saya terlibat dalam gereja ini, bulan ini paling kecil persembahan Solo di gereja ini. Karena ya memang banyak masalah ya, ekonomi juga melemah dan sebagainya. Oleh karena itu saya tidak pernah berkata tentang hal ini. Tapi kemarin karena Pak Niko minta, jadi saya sampaikan aja. Ya, menurut saya kalau saudara punya iman memberikan persembahan sulung sebagai taburan benih pertama untuk awal tahun kita, masih lebih baiklah. Ya, itu. Ya, jadi tidak ada yang dipaksakan. Amin, saudara. Amin, amin. Nah, kan tadi cinta akan uang. Itu memang akar segala kejahatan. Orang bisa membunuh karena uang, karena warisan, karena apa saja, pinjol, apalagi kalau ojol apa ya, ojek online. Sekarang maaf nih saudara, pinjol sebelum hari Sabtu. Hari Selasa yang lalu. Jadi belum ada hubungan dengan berita tentang ini dari Pak Niko. Biasa Selasa kita menghitung persembahan, selalu saya hadir. Dan di situ saya kembali menemukan selebar uang seperti ini. Ada di shoot tadi supaya lebih jelas. Nah, ini aslinya uangnya seperti ini. Yang tadi pagi tidak di shoot, saudara. Jadi mungkin tidak jelas. Itu mereka ada yang salah mengerti, dianggap angkanya 2000-nya yang kita komplainin. Bukan, saudara mau memberi 1000, 2500 diterima. Karena janda itu juga memberikan sedikit, tapi Tuhan bilang itu yang terbayang. Karena dari hati yang mengasihi. Tetapi ini bukan angkanya sekali lagi. Apanya saudara kalau lihat ini? Halo? Kira-kira kalau kita kasih tukang parkir, dia mau enggak? Galak-galak loh tukang parkir sekarang saudara. Sedangkan ini ada di dalam amplop persembahan kita. Dulu sekali, sekian tahun yang lalu, saya pernah dapatkan juga. Kucel-kucel gini, udah enggak jelas angkanya, lalu saya laminating. Lalu lama tuh, lama enggak ada. Sekarang muncul lagi. Saya pikir sudah bertobat semua ini. Ternyata sekarang muncul lagi saudara. Seperti ini. Saudara memberi di amplop itu untuk siapa? Amplop itu persembahan untuk siapa? Halo. Jangan bilang untuk gereja. Tapi untuk siapa? Satu lembar. Bukan angka 2000-nya ya, sekali lagi ya. Tapi yang beginikah engkau bilang, aku mengasihi Tuhan. Terus Tuhan berkati aku. Tapi yang engkau berikan begini. Yuk siapa yang mau ambilnya? Kamu mau kan? Kalau 100.000 masih lumayan ya. Enggak mau kita dikasih ini saudara. Jadi ayo kita perbaiki kehormatan kita mengasihi Tuhan dengan cara memberikan. Selalu kan beri yang terbaik untuk Tuhan. Halo? Apakah itu yang terbaik yang kita berikan? Saudara yang tahu.
Tapi kalau seperti ini ya semua orang anak kecil juga bilang ya itu tidak baik. Ada yang bilang ini baik? Bentuknya ya, bentuknya, jangan angkanya. Sekali lagi saya ralat, tadi pagi ada yang salah mengerti. Dianggapnya gereja tidak mau terima 2.000. Masih ada kopek, saudara. Koin kopek masih ada. Ya nggak masalah. Coba ini modelnya nih dia pikir daripada dibuang, ya kan? Mungkin kalau gereja masih pasti nerima. Ya nerima tapi sedih sekali. Saudara. Kalau saya nerima ini itu sedih. Bagaimana engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Amin. Setuju dengan saya? Ini kurang menghormati Tuhan? Saya nggak tahu orangnya ya, nggak ada tulisan apapun. Tapi itu jelas dari amplop yang ada di sini. Jadi bukan dari sono-sono. Kita berdoa supaya orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Berubah hatinya dan nolnya ini jadi panjang. Amin. Maju terus ya. Makin baik, makin mengerti kita bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, bukan karena kita dipaksa untuk memberi, enggak. Tadi memberi karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu dengan matinya menebus kita. Mana ada juru selamat yang lain. Oleh karena itu jangan pernah mau dibohongin orang. Satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi satu Tuhan ingatkan 10 perintah Allah. Coba dibaca lagi agar kita makin bergairah. Jangan cinta uang, cari uang boleh. Tapi jangan cinta uang. Karena kalau cinta uang itu musuhnya Tuhan. Itu aja. Ya. Jadi murid dengan hati yang kudus, yang taat dan menghormati Tuhan dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu lagu lama. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Beri kami Tuhan keberanian. Berikan roh yang rela untuk melayani. Boleh kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang
Mari sembah Dia sekali lagi. Minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa yang masih ada. Supaya kami layak menjadi alat Tuhan. Supaya kami layak memasuki perjamuan kudus hari ini. Roh Kudus terus mengalir, menjamah setiap hati kami. Ampuni kami semua ya Tuhan, dalam kelemahan-kelemahan kami. Biar kami melangkah lebih baik lagi bersama Engkau, bersama Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang baik dan benar, dan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Berikan kami hati yang rindu untuk melayani, hati yang rindu untuk memberi yang terbaik, hati yang rindu berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban lebih dulu buat kami semua. Yang setuju katakan amin. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Apakah ada yang belum terima roti dan anggur? Bisa angkat tangan biar dilayani, sudah semuanya. Baik, kita angkat di tangan kanan tinggi-tinggi roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur dengan kata-katamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
terimalah pengurapan yang baru daripada Tuhan. Untuk kita melepaskan segala dosa-dosa yang lama. Roh Kudus berguna antara lain untuk mengungkapkan dosa kita. Untuk memberitahukan segala kelemahan-kelemahan kita. Bukalah hatimu biar Roh Kudus bekerja. Mungkin masih ada sesuatu yang perlu harus dibereskan dengan Tuhan. Inilah waktunya engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang melihat, semua kami tutup mata. Dan hamba hanya menyerahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Kiranya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dengan urapan yang penuh hari ini kembali. Roh Kudus memulihkan keadaanmu. Kembali intim dengan Tuhan. Dan pasti berkat-berkat itu akan turun melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan, kemampuan, berkat, materi, jasmani, semua yang sudah kami terima. Dan ampuni kalau kami kurang di dalam kami berbagi kepada yang lain. Kepada gerejamu, ampuni kami Tuhan. Yang Roh Kudus terus berbicara kepada kami dari hari ini terus sampai Tuhan datang. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat damai dan sejahtera yang melimpah, kasih dan anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan teruslah makin hari, makin mengandalkan Tuhan dan intim dengan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya. Dari hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita semua. Dan kita tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.